Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vanessa Ardana Simamora, siswi dari Sekolah SMA Metodis 2 Palembang. Akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Timun Mas. Pada penasaran kan sama ceritanya? Ayo sama-sama kita dengarkan. Di sebuah desa ada seorang perempuan tua yang bernama Mbok Yem. Ia tinggal sebatang kara. Mbok Yem sangat ingin memiliki seorang anak agar dapat merawatnya yang sudah mulai tua itu. Namun itu sangat mustahil karena Mbok Yem tidak memiliki suami. Setiap hari Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Suatu hari di tengah-tengah hutan, Mbok Yem bertemu dengan seorang raksasa yang sangat tinggi dan menyeramkan. Mbok Yem ketakutan. Raksasa itu berkata, "Hai perempuan tua, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu. Aku kesini hanya ingin memberikan benih mentimun ini. Tanamlah dan rawatlah dengan baik, maka engkau akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingatlah, ketika anak itu telah berumur 17 tahun, maka dia akan menjadi santapanku." Mbok Yem hanya mengangguk dan segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Mbok Yem langsung menanam benih mentimun itu. Keesokan paginya, suatu keajaiban terjadi. Benih mentimun itu telah tumbuh dan berbuah sangat lebat. Di antara buah-buah lainnya, ada satu buah mentimun yang berukuran sangat besar dan berwarna emas. Ketika dibelah, ternyata di dalamnya ada seorang bayi. Bayi itu sangat cantik. Mbok Yem pun merasa senang. Hingga akhirnya anak itu pun diberi nama Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan juga baik hati. Dia juga sangat rajin menolong ibunya yang sudah mulai tua itu. Tahun berganti tahun, kini Timun Mas telah menginjak umur 17 tahun. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Mbok Yem segera mengajak Timun Mas untuk bersembunyi di sebuah tempayan air yang telah kosong. Raksasa itu pun datang. Duh, duh, duh. Hai perempuan tua, cepat serahkan anakmu. Ampun Tuan raksasa, anakku Timun Mas sedang pergi ke kampung untuk menjual kayu bakar. Raksasa itu pun marah dan berteriak. Baiklah, akan kuberi engkau waktu 1 minggu. Tetapi jika tidak kau serahkan juga anakmu itu, maka akan kuhancurkan semua tempat tinggalmu ini beserta dengan dirimu. Mbok Yem pun sangat ketakutan. Dia mendatangi Timun Mas dan memeluknya sambil berkata, Anakku Timun Mas, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi santapan raksasa itu, nak. Ibu pasti akan menyelamatkanmu. Mbok Yem segera pergi ke gunung untuk menemui seorang kakek sakti. Setibanya di sana, Mbok Yem diberi 4 kantong yang berisi benih mentimun, duri, garam, dan juga sepotong terasi. Pada satu waktu yang telah dijanjikan, raksasa itu pun datang kembali. Duh, duh, duh. Hai perempuan tua, cepat serahkan anakmu. Jika tidak, akan kuhancurkan tempat tinggalmu beserta dengan dirimu. Cepat, aku lapar. Ampun
ia berbohong. Tiba-tiba raksasa itu melihat timun emas keluar dari pintu belakang. Ketika hendak menangkapnya, timun emas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejar. Timun emas segera mengeluarkan benih mentimun. Ketika dilemparkannya, hutan-hutan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi ladang mentimun. Raksasa itu pun memakan buah mentimun itu hingga dia kenyang, lalu kembali mengejar timun emas. Ketika dia mendekat, timun emas segera mengeluarkan duri. Ketika dilemparkannya duri itu berubah menjadi pohon bambu yang sangat tinggi dan juga runcing. Tetapi raksasa tetap bisa melewatinya. Ketika raksasa itu mendekat kembali, timun emas segera mengeluarkan garam dan melemparkannya. Ketika garam-garam itu terjatuh, tiba-tiba garam-garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas dan juga dalam. Namun, raksasa tetap bisa melewatinya walaupun tubuhnya sudah kelelahan. Hai timun emas, mau lari kemana engkau? Aku pasti akan mendapatkanmu. Dengan penuh keyakinan, timun emas mengeluarkan senjatanya yang terakhir, yaitu sepotong terasi. Ketika dilemparkannya, tempat terjatuhnya terasi itu berubah menjadi lautan lumpur hisap yang sangat dalam. Raksasa pun terjatuh ke dalamnya. Tolong! 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 Pada saat itu juga raksasa tewas seketika. Timun emas kembali kepada ibunya dan dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Di negeri seberang dia bertemu dengan seorang pangeran yang sangat tampan. Hingga mereka pun dibawa ke istana pangeran. Mereka hidup dengan bahagia di istana pangeran. Nah teman-teman, seru kan ceritanya? Sampai sinilah cerita timun emas yang bisa saya bawakan. Sampai jumpa lagi teman-teman.